Sekarang timbul ketegangan politik dan negara-negara mulai tidak lagi merasa aman secara ekonomi, maka akan semakin banyak pemerintah negara-negara yang menggunakan instrumen ekonomi mereka seperti Donald Trump ini, menggunakan instrumen ekonomi yang namanya tarif untuk kepentingan nasional dia, bukan lagi untuk kepentingan market, menciptakan perdagangan dunia yang nyaman, yang stabil, tidak. Tetapi akan semakin banyak negara-negara yang mindsetnya adalah yang penting negara gua aman dulu. Yang penting negara gua sustain dulu. Yang penting gua ketahanan pangan, gua ketahanan energi, gua ketahanan ekonomi. Gua tidak mau bergantung dengan negara lain. Bahaya nih karena udah geopolitik udah makin ekstrim. Akibatnya apa? Negara semakin fasis, makin nasionalis. Dan dia akan semakin mengungkung dirinya sendiri. Itulah yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Itu kesimpulan yang gue tarik nih dari pembicaraan dengan Lawrence Wong nih. Ini menurut gue betul. Dan ini sedang terjadi. Dan itu juga terjadi di mana-mana. Di Indonesia pun begitu. Faktanya teman-teman kalau lihat berita, kemarin ada negara Malaysia. Rakyatnya itu kelaparan. Panen beras gagal. Harga beras naik drastis di sana. Di Jepang harga beras itu udah di atas 100.000 per kilo. Gila nggak? Malaysia kesini tergopoh-gopoh. Menangis seperti pengemis. Minta beras sama Menteri Amran. Menteri Amran. Kasihan kami mau makan Menteri Amran. Lalu apa yang dilakukan Menteri Amran? Ya tentu saja ya dia membela kepentingan bangsa kita. Seperti teori yang dikatakan oleh Lawrence Wong ini. Dia udah memprediksi masa depan nih. Ya tentu saja ya. Pemerintah kita itu bilang, menteri, sorry banget, kita memprioritaskan perut rakyat Indonesia dulu. Sorry banget, ini juga kejadian loh, di India juga gitu. Dulu kita sempat mau impor, tapi negara-negara seperti India menutup stok beras mereka. So itu dilakukan sama kementerian kita. Jadi di situ lo bisa lihat ya jadi kenyataan apa yang dibilang Lawrence Wong. Tetapi ya berbahagialah rakyat Malaysia. Karena ternyata Presiden Prabowo memiliki belas kasihan ya. Tetapi poin yang gue mau bilang di sini apa? Bahwa memang betul negara-negara makin memikirkan tentang dirinya sendiri. Kalau dulu mereka masih oke lah impor daging dari Australia, oke lah impor jagung dari luar negeri, oke lah impor beras dari Thailand, dari Vietnam, dari India. Tapi sekarang negara-negara udah makin mengungkung dirinya. Yang penting rakyat gue makan dulu. Yang penting rakyat gue ada listrik, ada energi. Gue harus jaga sumber energi gue. Gue harus jaga bahan pangan gue. Itu realita. Ya jujur aja nih gue ya, kita ini harus bersyukur. Kenapa? Karena ramalan politik ini menjadi kenyataan. Lu bayangin kalau stok beras kita hari ini kosong, 280 juta orang harus dikasih makan. Ya kali lu minta ke Singapura dikasih. Atau ke Malaysia aja pusing kasih makan rakyatnya. Makanya kan dari kemarin tuh banyak orang mengkomplain program food estate lah atau apalah. Ya suka gak suka, memang walaupun programnya kita gak bisa bilang 100% berhasil juga. Kita suka gak suka, memang kita harus lakukan itu. Karena dunia sedang bergerak menuju krisis pangan. Apa jadinya kalau kita nggak bisa kasih makan ratusan juta penduduk? Oh ya ngeri banget, ini banyak mulut yang harus dikasih makan. Strategik, menurut gue ini salah satu hal yang strategik dan memang harus berhasil. Ya kita beruntung ya menteri yang naik itu ya model-model Menteri Amran inilah yang memegang bisnis pertanian, mengembangkan industri pertanian di Indonesia. Jujur menurut gue salah satu menteri yang capable ya Menteri Amran nih. Bukan menteri abal-abal tuh kayak toko sebelah tuh yang hobinya Indonesia gelap, oh bagus gitu, lu aja yang gelap. Atau oh Indonesia rakyatnya kabur ke luar negeri, ya kabur aja dulu, nggak usah balik lagi ke sini. Siapa lu? Kita nggak butuh lu. Ya, kacau negara ini kalau semua menterinya cap kaki lima model begitu. Tetapi Menteri Amran ini ya syukurnya ya programnya kita bisa bilang berhasil. Ya mungkin tidak bisa memuaskan semua orang lah, udah pastilah. Tapi ya kita bisa bilang kalau Malaysia aja sampai mengemis beras ke Indonesia, berarti ada sesuatu yang salah dengan pemerintah, manajemen pemerintah Malaysia, manajemen pangan di Malaysia. Ada yang salah di situ dan ada yang benar dengan sistem manajemen pangan yang ada di Indonesia. Ya itu fakta aja. Ya kalau enggak Malaysia mengemisnya ke Thailand dong, ke Vietnam dong. Ya dia minta ke Indonesia, kenapa? Karena dia udah lihat Indonesia berkelimpahan. Indonesia berhasil meningkatkan produktivitas berasnya.